Halo sahabat Tera Baca, bertemu kembali di Tera Dialog bersama Tera Baca di episode kali ini bersama Teh Nia. Setelah tadi di sesi pertama kita sudah menyimak begitu banyak makna-makna yang bisa kita coba tampung. Ini saya catatannya sudah sampai 2 halaman ini ya. Ketika Teh Nia berbicara tentang bagaimana iman kepada Allah, kemudian bagaimana itu berbuah menjadi beribadah juga kepada Allah, dan akhirnya berbuah juga kembali menjadi amal soleh yang impact-nya itu berbicara tentang sosial. Kemudian juga beliau juga berbicara tentang bahwa wanita yang kuat itu bisa mendapatkan sumber kekuatan dari bagaimana dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbicara tentang wanita nih Teh ya, wanita yang kuat. Seberapa penting sih Teh bagi Teteh seorang wanita itu mengenal dirinya sendiri? Ya, penting banget ya Teh, penting banget temanya. Dia harus kenal dirinya, tahu dirinya. Kan dalam hadis itu disebutkan man arafa nafsahu fakot arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal siapa penciptanya. Dia akan mengenal Allah maksudnya. Jadi kita harus mengenal diri kita, maksudnya kita tahu bahwa kita tuh seorang, ya apakah perempuan atau laki-laki, ya kita tahu bahwa kita punya kelemahan. Pasti ya, semua orang pasti ada kelemahannya. Kita tahu bahwa kita ini juga adalah orang yang ya insya Allah gitu, kita pasti punya potensi, ya ada potensi yang Allah berikan. Di samping semua orang punya kelemahan, punya kekurangan, tapi kita harus juga yakin bahwa setiap orang itu diberi potensi oleh Allah. Itu yang harus kita gali, kita kembangkan, kita juga bisa menjadi orang yang bermanfaat ya bagi diri kita, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi umat gitu. Nah, itu kita coba mengenali diri kita. Kemudian kita juga coba mengenali diri kita secara lebih hakiki lagi. Dari mana sih saya berasal gitu ya? Untuk apa saya ada di muka bumi ini gitu, apa yang saya bisa kerjakan gitu ya untuk menjalani hidup saya, dan akan sampai kapan saya di dunia ini, nanti bagaimana saya meninggalkan dunia ini, nanti dalam keadaan apa. Kan nggak ada manusia yang hidupnya 1000 tahun ya, walaupun sesehat kan nggak ada tuh sampai usia 1000 tahun. Dan juga nggak mau ya, kayaknya 1000 tahun teh kayaknya udah ada perempuan yang cantik gitu kalau udah usianya 1000 tahun, 100 tahun gitu, apalagi 1000 tahun. Dan ini mungkin pemikiran-pemikiran seperti ini semestinya ketika kita berpikir dengan kita berpikir dengan bersih gitu ya, maka dia akan dia bersambung kepada Allah. Oh iya betul ya, saya makhluk Allah, saya diberikan akal, diberikan jasad seperti ini, diberikan ruh seperti ini ya, maka semua itu adalah nanti harus saya pergunakan sebaik-baiknya gitu ya untuk menjalani hidup saya. Saya jadi hamba Allah yang solihah, saya nanti menjadi seorang anak-anak yang solihah, menjadi istri dulu ya, istri yang solihah, menjadi ibu yang soleh, menjadi anggota masyarakat juga harus yang anggota masyarakat yang solihah, yang bisa kontribusi gitu, yang memperbaiki lingkungannya, atau mudah-mudahan juga bisa menjadi orang yang bermanfaat besar gitu ya bagi bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi agama. Nah itu sampai pada pemahaman itu mudah-mudahan kita ya insya Allah itu bersambung bahwa memang kita akan mengenal Rabb kita. Oh iya ternyata memang kita memang adalah makhluk ciptaan Allah, tujuannya ibadah dan memaksimalkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita ini ya Teh ya, dengan umurnya, dengan harta, dengan ilmu, dengan jabatan, dengan semua gitu yang Allah berikan ini. Seperti misalnya nih Teh Maya ya, alhamdulillah menjadi, masya Allah ya, waktu itu kita kenalnya di Lembah Madu, masya Allah sekarang sudah menjadi alhamdulillah seperti ini gitu. Saya juga bangga gitu, saya juga bangga alhamdulillah dengan ini, insya Allah gitu, ini menjadi jalan kita untuk beribadah kepada Allah, jalan kita untuk manfaat gitu ya bagi umat. Mungkin juga setelah sekian lama kita berpisah ya Teh Maya ya, ketemu misalnya saya, ya Allah ternyata Teh Maya Teh misalnya sekarang sedang diamanahi sebagai anggota DPRD Kota Bandung. Mudah-mudahan insya Allah harapannya ini tuh jadi ibadah gitu. Harapan kita berdoa ya, ini tuh jadi ibadah kita kepada Allah gitu. Nah ini dengan apapun lah juga, misalnya ada yang jadi dokter, ada yang jadi
insinyur, jadi pedagang, jadi pengusaha dan sebagainya, semuanya itu harus menyambungkan dirinya kepada Allah. Harus sampai membuat dia mengenal dirinya bahwa kita adalah makhluk Allah, sangat tergantung kepada Allah dan kita harus menjalani hidup ini sepenuhnya mengikuti apa yang dikehendaki Allah. Berdasarkan apa? Berdasarkan tuntunan dari yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mengikuti sumber nilai kita yaitu Al-Quran dan hadis. Begitu Teh Maya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi pengen takbir Allahu Akbar kalau dengar Teteh cerita gitu ya. Masya Allah. Teteh, kalau kita berbicara tentang mengenal diri, tentang keunikan diri, kemudian akhirnya kita akan paham bahwa Allah menyematkan sebuah peran-peran khusus, atau bisa kita sebut kita mengenal misi kita. Nah, kalau dikaitkan tentang, Masya Allah ya, tentang hafiz Quran nih Teh. Hafiz Quran, sebetulnya jalan atau peran apa sih yang berusaha untuk berperan sebagai hafiz? Tahu saya pernah mendengar sebuah kajian, hafiz itu artinya penjaga. Mohon dikoreksi kalau memang ada kesalahan. Peran-peran apa saja yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menjaga atau untuk menjaga Al-Quran menurut Teteh? Masya Allah ya, pertanyaan ini luar biasa Teh Maya ya. Sebenarnya saya malu kalau ditanya begitu ya, malu maksudnya dalam artian saya juga sangat sedikit sekali ilmu saya tentang Al-Quran, sedikit banget. Tapi masih terus belajar, masih terus belajar, masih terus berusaha, Alhamdulillah, terus berusaha, yang penting itu ya. Teh Maya, mungkin kalau bicara terkait dengan hafiz itu, yang saya pahami memang hafiz itu adalah orang-orang yang menjaga gitu ya, menjaga Al-Quran ini dalam berbagai macam bentuknya, dengan menghafalkannya gitu ya, dengan mengamalkannya, dengan menegakkan Al-Quran. Itu memang biasanya disematkan gitu kepada orang-orang yang sudah, ya kalau seperti saya mah ya hanya baru sedikit lah, tapi kalau misal yang pantas itu mungkin saya juga merasa tidak pantas ya, masih sangat ini banget. Tapi kalau misal seperti para ustadz atau ustazah, para hafiz-hafizoh yang gitu, disuruh baca surat ini, nggak usah lihat-lihat lagi, langsung keluar semuanya gitu. Itulah mungkin ya salah satunya hafiz atau hafizoh ini. Kalau seperti saya dan mungkin beberapa teman-teman yang ini ya, itu mungkin baru sekedar selesai setoran 30 juz. Itu pun juga dengan waktu yang panjang, tidak dengan sekali duduk ya, tapi dengan masa yang cukup panjang. Jadi apa namanya, ada buku itu ya, dalam dekapan Mukjizat Al-Quran atau disingkat DDMA, dalam dekapan Mukjizat Al-Quran, itu buku tentang beberapa ibu-ibu berbagai macam latar belakangnya. Ada dokter, ada jurnalis, ada ustazah, mungkin ada yang seperti saya gitu ya, anggota DPRD, ada lagi yang berbagai macam lainnya. Alhamdulillah, walaupun ya para sibuk-sibuk dengan tugasnya masing-masing ya, tapi alhamdulillah masih ya, alhamdulillah diberi kemampuan oleh Allah untuk menyelesaikan setoran hafalan Quran 30 juz. Dan ini memang tidak gampang ya, saya jujur saja menyampaikannya, tidak gampang, tetapi waktu itu saya merasakan ini teh menjadi sebuah yang pada akhirnya saya memilih untuk menseriusin gitu, artinya benar-benar menghafalkan setor sampai akhirnya selesai waktu itu di tahun 2017. Kenapa saya berpikir yang pertama juga saya merasakan saya harus kuat gitu. Saya harus kuat karena waktu itu saya baru dilantik ya jadi anggota DPRD tahun 2014. Dan saya merasakan di anggota DPR itu banyak banyak tekanan batin. Banyak hal yang saya merasa nggak setuju ini, tapi tidak mudah gitu untuk merubahnya gitu. Dan ya mungkin kejadiannya saya juga sampai sempat sakit ya, dulu sempat sakit, mungkin sakitnya banyak, walau alam lah ya, mungkin capek pikiran, capek badan juga barangkali. Tapi yang jelas saya merasa saya harus kuat, maksudnya saya harus kuat menjalani amanah ini, dan saya yakin insya Allah saya akan kuat kalau saya dekat dengan
Allah, saya dekat dengan Al-Quran. Jadi waktu itu saya sampai pada pemikiran seperti itu, walaupun memang ada juga hal lainnya ya. Maksudnya saya juga bertemu dengan orang yang sudah sepuh. Ini apa temanya? Saya bertemu dengan seorang kakek-kakek. Waktu itu saya ceritakan juga di buku DDMA ya, dalam dekapan mukjizat Al-Quran. Jadi beliau udah sepuh, udah 60 tahunan lah ya, sama-sama dengan saya waktu itu tahun berapa, awal sekitar tahun 2000 berapa ya, 2003 2004, sama-sama ikut program tahfiz Quran di Habibur Rahman, dan beliau lah yang terpilih gitu sebagai peserta terbaik, bukan saya, bukan Mbak Dia, bukan yang lain-lainnya gitu, tapi beliau yang terpilih sebagai peserta terbaik. Alhamdulillah. Dan ketika beliau mendapatkan penghargaan, ketika dapat penghargaan itu beliau bilangnya apa? Beliau bilangnya adalah, Bapak ingin nanti kalau, ya mungkin Bapak tidak sampai selesai 30 juz setoran, tapi Bapak ingin kalau nanti dipanggil Allah, Bapak dalam keadaan istiqomah menghafal Al-Quran. Nah, ini kalimatnya tuh digarisbawain banget ya Allah. Jadi keinginannya kalau nanti dipanggil Allah dalam keadaan istiqomah menghafal Quran. Nah, itulah tema yang saya sampaikan. Saya ingat dan saya sampaikan ketika saya mendapatkan ya amanat gitu ya dari Bu Neti. Waktu itu beliau sebagai ketua PKK, saya sebagai ketua Pokja 1 di Provinsi Jawa Barat. Beliau minta saya untuk mewakili Bu Neti di Mukhayyam Quran Nasional. Saya mah waktu itu tahun 2014 ya, waktu itu kejadiannya. Salah, 2015 itu saya punya cerita itu gitu, punya pengalaman itu. Jadi saya cerita aja apa yang saya tahu dari Bapak tersebut. Ternyata setelah saya memberi sambutan ya setelah saya memberi sambutan dalam Mukhayyam Quran Nasional itu, berikutnya adalah Ustadz Abdul Aziz Ar-Rauf yang Al-Hafiz ya. Nah, ini beneran kalau Al-Hafiz ini benar gitu ya. Beliau menyampaikan setelah sambutan saya, beliau bilang seperti yang disampaikan oleh Ibu Salmiah Rambe barusan tadi, alhamdulillah Bapak yang diceritakan itu, alhamdulillah sebelum meninggal bisa sampai selesai setoran 30 juz. Nah, itu ya, itu saya tuh merinding banget ya mendengarkan langsung dari Ustadz Abdul Aziz Ar. Oh, ternyata Bapak tersebut bisa ya sampai selesai 30 juz. Padahal beliau sudah sepuh lah ya, udah 60 tahunan. Tapi alhamdulillah bisa selesai. Nah, dari situ saya juga, oh iya, saya belum sampai itu ya, belum sampai setua itu gitu ya. Saya waktu itu baru 40 tahunan lah gitu. Alhamdulillah jadi terinspirasi ya dengan sang Bapak tadi. Nah, itu jadi beberapa hal memang mempengaruhi saya gitu ya untuk ya itu mudah-mudahan jalan yang Allah berikan sehingga saya bertekad saya mau lebih serius. Alhamdulillah ya ada jalan diberikan jalan oleh Allah. Dan terutama mungkin yang paling terasa itu adalah bagaimana setelah kita selesai setoran, toh tidak boleh berhenti, harus terus menjaga dan harus terus sampai pada titik kita mengamalkan dan memperjuangkan. Misalnya ini punten mungkin sekalian saya cerita. Jadi di DPRD Kota Bandung, Teh Maya, salah satu ini yang kita sangat perjuangkan itu adalah bagaimana kita memperjuangkan anggaran hibah ya untuk guru-guru mengaji atau guru-guru keagamaan di Kota Bandung. Jadi waktu zaman Mang Odet ya, almarhum, Allahyarham ya, itu anggaran itu memang menjadi istilahnya menjadi janji kampanye gitu ya, menjadi janji kampanye. Alhamdulillah waktu itu saya masuk di tim visi misi Mang Odet pada saat mau pilkada tahun 2018 itu. Jadi memang ada salah satunya kita akan memperjuangkan kesejahteraan para guru-guru honorer, dan itu alhamdulillah masuk gitu ya, kita berhasil memasukkan. Tapi setelah Mang Odet meninggal kemarin, itu banyak adalah upaya gitu ya dari beberapa pihak yang ingin anggaran itu ditiadakan lagi. Nah, itu alhamdulillah membuat kita dalam tanda kutip ya dari fraksi PKS itu kita pasang badan gitu. Kita benar-benar memperjuangkan supaya ini tidak dihapus. Dengan berbagai macam dinamika, akhirnya pemerintah Kota Bandung yang tadinya biasa menganggarkan untuk kurang lebih 10.000 orang dengan anggaran kurang lebih 3,6 juta. Kalau terima 3,6 juta mah besar ya Teh ya. 3,6 juta rupiah kan besar ya. Tapi itu Teh untuk setahun Teh Maya. Jadi hanya 300.000 rupiah.
Maka saya sering menyampaikan kepada pemerintah Kota Bandung, dalam hal ini bagian Kesra, bahwa jumlah 3,6 juta rupiah itu tidak cukup untuk memuliakan jasa atau pengorbanan seorang pengajar Al-Quran. Karena 3,6 juta itu adalah untuk setahun, apalagi mereka setelah mendapatkan itu bukan untuk diri sendiri, masih dibagi lagi teh buat guru-guru yang tidak dapat kuota. Jadi udah semakin sedikit itu dapatnya, apalagi ternyata pemerintah Kota Bandung itu mengkat dari yang tadinya biasa 10.000 atau 11.000, pernah hampir 11.000 juga. Akhirnya pemerintah Kota Bandung itu mengkat cuma 5.000 orang aja dengan berbagai alasannya. Nah ini kan kita, wah ini mah harus diperjuangkan banget ya kita dengan berbagai macam upaya. Ya saya juga sampaikan secara pribadi, Pak, kalaulah tidak bisa dinaikkan kan yang kita tuntut itu, saya juga sering minta itu jumlahnya ditambah gitu, dari 3,6 juta itu ditambah nominalnya. Kalau tidak bisa ditambah nominalnya, minimal jumlah penerima guru jangan dikurangin. Karena kan dari 10.000 dikurangi 5.000 kan sangat signifikan. Akhirnya ya perjuangan itu ya ada di Banggar, ada di Komisi D, ada juga di paripurna. Alhamdulillah sampai akhirnya di paripurna itu voting ya Teh. Jadi saya ceritakan semua anggota fraksi PKS Kota Bandung itu diperintahkan hadir. Walaupun juga sakit, walaupun diare gitu ya, harus hadir dengan berbagai macam caranya karena suaranya dihitung per orang. Dan alhamdulillah akhirnya berhasil ya, dari yang 5.000 itu bisa diperjuangkan menjadi hampir 10.000, tepatnya 9.176 orang. Kenapa? Yaitu karena tadi kita merasa betul-betul yang namanya Al-Quran itu harus ditegakkan dalam skop diri kita sendiri, keluarga kita, dan juga dalam skop ke apa ya, kalau boleh dibilang ya dalam skop pemerintahan. Jadi harus ada anggaran yang kita dorong agar pemerintah itu memberikan perhatian bagi para guru-guru keagamaan atau guru-guru mengaji, anak-anaknya diperhatikan supaya mudah untuk mengikuti pengajian, guru-gurunya dapat insentif walaupun mungkin tidak terlalu besar, tapi ini salah satu upaya gitu supaya kita bisa menegakkan supaya Al-Quran itu lebih membumi dan kita bisa membuat Al-Quran itu lebih mudah untuk dipelajari, untuk dihafalkan, ya untuk diamalkan. Nah itu salah satunya Teh ya, menurut saya gitu untuk kita ya dalam karya menjaga Al-Quran itu ya dalam skop yang sangat luas, termasuk bagaimana memperjuangkan anggaran agar masyarakat Kota Bandung ini lebih dekat dengan Al-Quran. Bukankah Allah sudah berfirman gitu ya, Allah itu akan memberikan keberkahan pada suatu penduduk negeri kalau penduduknya beriman dan bertakwa. Dan salah satu ukuran tolok ukur keimanan ketakwaan itu adalah Al-Quran. Kalau masyarakatnya itu dekat dengan Al-Quran, insya Allah itu adalah negeri yang akan nanti diberkahi. Tapi kalau penduduknya itu jauh dari Al-Quran, na'udzubillah misalnya. Itu barangkali Teh. Masya Allah luar biasa Teteh. Ketika berbicara bahwa begitu pentingnya peran-peran sosok-sosok yang mengatur kebijakan-kebijakan agar bisa memberikan hak-hak yang lebih baik kepada para pencinta Allah, kepada para pelayan-pelayan Allah, dan juga tentu saja kepada orang-orang yang berusaha untuk membumikan Al-Quran. Peran-peran sosok-sosok yang memegang kebijakan itulah yang perlu diisi oleh orang-orang yang memang memahami itu. Dan mudah-mudahan sosok-sosok yang seperti Teteh adalah sosok-sosok yang mampu tetap kuat, karena perjalanannya tentu sangat sulit ya Teh ya. Tetap kuat, kemudian barisannya juga tetap rapat, dan mudah-mudahan ini menjadi satu kunci pembuka bagi generasi-generasi penerusnya untuk bisa meneruskan perjuangan Teteh bersama teman-teman. Mau di partai apapun, ketika dia berbicara tentang bagaimana dalam rangka untuk menghadirkan Allah di situ, insya Allah mudah-mudahan itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah Teh. Masya Allah, luar biasa obrolan kita di pagi hari ini dengan waktu-waktu Teteh yang waduh sampai di pinggir jalan. Tapi aman kok Teh, aman ini di pinggir. Masya Allah, tetap Teteh bisa memberikan satu poin-poin penting, 1, 2, 3, bahkan lebih dari 10 poin-poin penting. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Tera Baca dimanapun berada bisa menyimak ini dan menjadi sebuah satu pemahaman bagi kita untuk melangkah jauh lebih yakin dengan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Teteh. Mohonkan izin saya untuk menutup acara ini Teh.
Sami-sami temanya. Saya juga terima kasih sudah diundang oleh temanya. Jadi bisa silaturahim dengan pendengar Tera Baca. Dan saya juga mohon maaf ya dengan segala keterbatasan. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita, meridhoi Teh Maya, meridhoi semua pendengar Tera Baca dan Amin. senantiasa apapun yang kita lakukan. Amin. Allahumma amin. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Teh Mia. Insya Allah itulah tadi sahabat Tera Baca sajian dialog kami dengan tamu kita pagi hari ini luar biasa yaitu Ibu Salmiah Rambe atau biasa saya memanggilnya dengan sebutan Teh Mia. Dalam acara di Tera, dialog bersama Tera Baca yang begitu inspiratif, penuh warna, dan bisa memberikan kita alternatif jalan amal lain yang bisa kita pilih untuk kita lakukan. Dan akhirnya akan menemukan kembali misi-misi personal kita, dan kalau boleh saya coba bacakan dari penyimak di YouTube, ada Ibu Nia Ramdaniati, lillah, beliau mencatat langsung, lillah, bila, dan ilallah. Sungguh itu nalungtik titik manggih diri banget. Layaknya moto dari Tera Baca dan tentu saja juga moto dari di Tera yaitu nalungtik titik manggih diri, meneliti titik di dalam diri kita dan menemukan diri kita, bagaimana peran kita sebagai manusia dan di mana peran Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Masya Allah, terima kasih banyak. Dan saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh penyimak acara ini, baik yang live hari ini ataupun yang menyimak secara rekaman. Silakan untuk menengok di channel YouTube Tera Baca, karena kami akan sajikan seluruh rekaman di Tera dari mulai episode 1. Dan kami perlu sampaikan juga bagi Anda bahwa di setiap hari Senin, komunitas bahasa coretan anak secara rutin menggelar webinar mengungkap makna melalui gambar, dan silakan bergabung di setiap Senin dari jam 13.30 sampai jam 15. Sampai bertemu kembali di Tera dengan tajuk Nalungtik Titik Manggih Diri di episode berikutnya di channel YouTube Tera Baca. Terima kasih, like and subscribe Anda. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.